Penyakit menular HIV. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar tentang apa itu HIV, faktor penyebab terjadinya HIV, apa saja gejala HIV, pencegahan agar tidak terkena penyakit HIV, resiko apabila Anda terkena penyakit HIV, pengobatan yang dilakukan oleh penderita HIV. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Faktor penyebab HIV yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Berhubungan seksual tanpa pengaman, menggunakan nafza suntik, karena umumnya pelaku narkoba akan saling berbagi jarum suntik. Sering membuat tato atau melakukan tindik, menerima suntikan, transfusi darah, transplantasi jaringan, dan prosedur medis yang tidak steril atau tidak dilakukan oleh tenaga profesional. Gejala HIV. Tahap pertama, infeksi HIV akut, yaitu demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Tahap kedua, infeksi HIV kronis, yaitu berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan kelelahan. Tahap ketiga, AIDS, yaitu berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan, gangguan syaraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan, mudah memar atau berdarah, tubuh terasa mudah lelah, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, serta sesak nafas. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, menghindari hubungan seksual sesama jenis, tidak menggunakan seks toy secara berlebihan. Selain itu, sunat mengurangi resiko 60% tertular HIV, dan edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Risiko HIV. 1. Sistem imun. Setelah terinfeksi HIV, sistem imun akan diserang sampai tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan virus, bakteri, dan organisme penyebab penyakit. Jumlah sel CD4 pada orang yang sehat 500-1600 sel per milimeter kubik. Jika tidak menerima pengobatan untuk HIV, jumlah sel CD4 akan turun dari waktu ke waktu. Ketika turun di bawah 200 sel per milimeter kubik, sistem imun akan secara signifikan terganggu, sehingga lebih rentan mengalami infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi virus, bakteri, atau jamur yang memanfaatkan sistem imun yang melemah. HIV membuat infeksi oportunistik menjadi parah hingga mengancam jiwa. Beberapa infeksi oportunistik meliputi virus herpes simplex, salmonella, sariawan mulut atau vagina, toksoplasmosis, radang paru-paru, tuberkulosis, kanker seperti sarkoma kaposi, sitomegalovirus, dan meningitis cryptococcus. Koinfeksi. Koinfeksi adalah kondisi di mana orang memiliki 2 atau lebih infeksi pada waktu yang sama. Penderita HIV sering mengembangkan kondisi ini. Hepatitis B dan hepatitis C adalah koinfeksi yang umum. Tuberkulosis juga dapat menjadi koinfeksi umum lainnya saat menderita HIV, terutama pada mereka yang tidak mendapatkan pengobatan. 2. Sistem pernapasan dan kardiovaskular. Penyakit HIV membuat Anda sulit melawan infeksi pernapasan ringan seperti pilek dan flu. Dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih berat seperti pneumonia, kanker paru-paru, hipertensi arteri pulmonal, dan tuberkulosis. 3. Sistem pencernaan. Saluran pencernaan akan terganggu.
yang bisa menurunkan nafsu makan dan sulit makan dengan benar, sehingga terjadi penurunan berat badan. Infeksi umum yang terjadi pada sistem pencernaan adalah sariawan, radang kerongkongan, leukoplakia berbulu mulut, infeksi salmonella, dan cryptosporidiosis. 4. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bisa masuk dalam bahaya penyakit HIV karena adanya infeksi sel yang mendukung dan mengelilingi saraf di otak dan di seluruh tubuh. Masalah pada sistem saraf pusat akibat penyakit HIV meliputi neuropati, vakuolar myelopati, demensia, ensefalitis toksoplasma, dan radang otak dan sumsum tulang belakang. 5. Sistem integumen. Sistem imun yang melemah membuat kulit dalam bahaya penyakit HIV lainnya. Beberapa masalah kulit seperti herpes, herpes zoster, molluscum contagiosum, prurigo nodularis, eksim, dermatitis seborrhoid, kudis, dan kanker kulit. Pengobatan HIV. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral, ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak, sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh.